Pembacaan dari kitab Yeremia. Setelah Yeremia bernubuat tentang malapetaka yang akan menimpa Israel, berkatalah para pemuka kepada Zedekia, raja Israel, "Baiklah orang ini dihukum mati, sebab dengan mengatakan hal-hal seperti itu, ia melemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tinggal di kota ini dan melemahkan semangat segenap rakyat. Sungguh orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa, melainkan kemalangan." Raja Zedekia menjawab, "Baiklah, ia ada dalam kuasamu, sebab raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu." Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelantaran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, tetapi hanya lumpur. Maka terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Maka keluarlah Ebed-Melek dari istana raja, lalu berkata kepada raja, "Tuanku raja, perbuatan orang-orang ini jahat. Dalam segala hal yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, mereka memasukkan dia ke dalam perigi. Yeremia akan mati kelaparan di tempat itu, sebab tidak ada lagi roti di kota." Lalu raja memberi perintah kepada Ebed-Melek, orang Ethiopia itu, katanya, "Bawalah 3 orang dari sini dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi sebelum ia mati." Demikianlah sabda Tuhan. Condongkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah bebaskan daku. Condongkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah bebaskan daku. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Condongkanlah telingaku, bersegeralah bebaskan daku. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan dan menarik aku dari lumpur rawa. Lalu ia menempatkan kakiku di atas wadas dan memantapkan langkahku. Condongkanlah telingamu, bersegeralah bebaskan daku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Condongkanlah telingamu, segeralah bebaskan daku. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan daku. Engkaulah menolong dan meluputkan daku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Condongkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah bebaskan daku.
Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dialah yang memimpin kita dalam iman, dan dialah yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dengan mengabaikan kehinaan ia, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Yesus yang tabah menanggung bantahan terhadap dirinya. Bantahan hebat yang datang dari pihak orang-orang berdosa. Janganlah kamu menjadi lemah dan putus asa, sebab dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Demikianlah sabda Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima pembaptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu terlaksana. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-lakinya melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, my dear brothers and sisters in Christ, bila kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, sangat-sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan Yesus sebelum ini. Sewaktu Yesus dilahirkan di Bethlehem, dan nabi-nabi pernah mewartakan seorang akan dilahirkan, dia adalah Raja Damai. Raja yang menyelamatkan dan penebus. Tetapi pada hari ini kita mendengar pembacaan Injil yang dia posit, dia bilang dalam bahasa dusun Tambunan, yang berlawanan. Kenapa dia berkata yang hari ini yang sangat-sangat mengherankan bagi kita yang kalau kurang mengerti apa maksud Yesus. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi."
dan betapa aku harapkan api itu telah menyala. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi, bukan kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Dua perkataan ini yang sukar dimengertikan. Kenapa Yesus pernah berkata, kasihilah musuh-musuhmu, hormatilah orang tuamu, dan apa yang dia katakan lagi, hendaklah kita membawa damai, berbahagialah mereka yang membawa damai dalam Matius 5, dan semua ini. Tapi hari ini perkataan Yesus berlawanan. Jangan kamu menyangka aku datang membawa damai, tetapi api. Dan apa itu api? Kita lihat. Dalam perjanjian lama, api itu digambarkan sebagai apa? Pemurnian. Kamu lihat, sewaktu Sodom dan Gomora, Tuhan mengantar api belerang. Kemudian Tuhan menghancurkan kota-kota semua yang kota-kota lain dihancurkan dengan api. Dan kita lihat api itu selalu melambangkan sesuatu yang bagi kita yang tidak bagus, Pak. Yang api itu melambangkan macam penghukuman. Tapi kalau kamu lihat dalam perjanjian lama, waktu Musa berhadapan dengan semak belukar itu terbakar. Tapi tidak menghanguskan semak belukar itu. Jadi pelan-pelan kita melihat api itu. Dan dalam perjanjian baru, kita mendengar bagaimana murid-murid Yesus sewaktu menuju ke Yerusalem, mereka harus melalui Samaria, kota Samaria. Tapi kota Samaria tidak dapat menerima Yesus. Jadi apa yang dia katakan? Tuhan, benarkan kami menyuruh api-api turun dan menghancurkan kota ini. Tapi Yesus katakan, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dan kita lihat, Yohanes Pembaptis mengatakan di Sungai Yordan, ada seorang yang akan datang yang lebih besar daripada aku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, tetapi aku membaptis kamu dengan air, tapi dia akan membaptis kamu dengan air dan api. Dan apa itu api? Dan kita lihat pembacaan pada hari ini. Api dalam perjanjian baru adalah api Roh Kudus yang akan membakar dosa-dosa kita, yang akan membakar segala kita punya ketakutan, keraguan. Api Roh Kudus, api cinta kasih Tuhan. Inilah yang Tuhan maksudkan. Dia mau supaya api Roh Kudus itu menyala dalam setiap diri kita. Dia mau supaya murid-murid dia menjadi murid atau menjadi pengikut. Bagi kita menjadi pengikut Kristus, kita harus menjadi pengikut Kristus atau murid Yesus bukan 50% tapi 100%, 100%. Sebab itulah risiko-risiko yang kita akan dapat bila kita mengikuti Yesus dan menjadi saksi Kristus, dan apabila kita bersaksi tentang kebenaran, tentang cinta kasih Tuhan, kita akan berhadapan dengan banyak tantangan, banyak penolakan. Seperti kemarin, kalau kamu dengar di media sosial, kita punya kawan si Salman Rushdie ditikam 15 kali di mata, di badan dia, di leher. Sepatutnya dia dibunuh 33 tahun yang lalu, tapi hari ini barulah ada kesempatan. Karena kenapa? Karena dia berkata tentang kebenaran. Banyak orang tidak dapat menerima kebenaran. Sebab kalau kamu diberitahu oleh dokter, sebenarnya kamu ada kanker, kamu tidak dapat terima kebenaran itu. Kamu akan persalahkan dokter, kamu akan persalahkan orang lain, saya akan buat orang. Dan semua itu, kita tidak dapat terima kebenaran. Kadang-kadang kebenaran itu akan membuatkan orang lain tidak suka. Lebih-lebih lagi kalau kamu bekerja di sektor-sektor kerajaan kah, company kah, bila kau adalah seorang yang jujur, orang lain tidak suka sama kamu. Bos kamu akan kasih pindah kamu, kasih naik pangkat kamu, kasih banyak kerja supaya kamu cepat lepas dari kerja itu, supaya kamu tidak dapat angkat kerja itu. Itu terjadi dalam pembacaan pertama pada hari ini. Nabi Yeremia. Nabi Yeremia, dia adalah seorang nabi yang muda dan dia mewartakan kabar baik, dan selalu apabila kita membawa kabar baik, selalu ada pertentangan. Selalu ada juga pertentangan, ada orang tidak suka.
Seperti saya katakan tadi itu. Dan di sini kita lihat Nabi Yeremia bernobat tentang malapetaka yang akan menimpa Israel. Berkata para pemuka kepada Zedekia, Raja Israel, baiklah orang ini dihukum mati. Sebab dengan mengatakan hal-hal seperti itu, ia melemahkan semangat prajurit-prajurit. Jadi kita lihat, Yeremia memberitahu tentang malapetaka yang akan berlaku. Jadi orang tidak mau dengar. Sebab itu mereka mau membunuh dia. Dan bukan itu saja, melempari dia di dalam perigi yang banyak berutak, banyak lumpur, dan dia membiarkan dia mati kelaparan. Tetapi itulah saya katakan kan, dalam dunia ini kita jangan pernah rasa bosan berbuat baik, jangan pernah rasa lelah untuk menjadi saksi Kristus, jangan pernah lelah untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan jangan pernah lelah untuk mengikuti Yesus walaupun berhadapan dengan banyak risiko. Risiko-risiko untuk mengikuti Yesus, salah satu daripadanya kamu akan ditolak, kamu akan dianiaya, kamu akan dibenci karena kebenaran. Macam juga saya katakan pagi tadi, pernahkah kamu menangkap pencuri handphone kamu, mencuri kereta kamu, mencuri tandan kelapa sawit kamu, mencuri kantalan gata kamu? Bila kamu tangkap itu pencuri, pernahkah dia mengakui yang dia mencuri? Kau yang mencuri kan? Mana ada, saya pegang saja itu. Kau yang mencuri kantalan gata kami kan? Dia, walaupun dia mencuri, dia akan katakan, saya bukan mencuri ini, saya pungut saja. Kalau dia mengakui, ya saya yang mencuri, terus karena tumbuk, karena pukul. Jadi itulah saya katakan, bila kita bercakap benar, kita akan berhadapan dengan banyak penolakan. Dan itulah Yeremia. Tetapi dia tidak takut, sebab dia tahu siapa yang di belakang dia. Itu juga, jangan takut berbuat baik. Jangan takut berhadapan dengan semua ini, sebab Tuhan akan menjadikan semuanya baik pada waktunya. Kita lihat, Yeremia dibuang di perigi. Di perigi itu tidak ada air, tetapi hanya lumpur, maka terperesoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Maka keluarlah Ebed-Melek dari istana raja, lalu berkata kepada raja, Tuanku, raja, perbuatan orang-orang ini jahat, dan segala hal yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, mereka memasukkan dia ke dalam perigi. Yeremia akan mati kelaparan di tempat itu, sebab tidak ada lagi roti di kota. Lalu raja memberi perintah kepada Ebed-Melek, orang Ethiopia itu, katanya, bawalah 3 orang dari sini, dan angkatlah Nabi Yeremia, dan pergilah sebelum ia mati. Ini adalah gambaran tentang Yesus yang akan menderita. Yeremia adalah gambaran Yesus yang akan menderita karena melakukan kehendak Allah. Dan itulah terjadi. Sebab itulah dalam Mazmur pada hari ini, condongkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah, bebaskanlah daku. Jangan takut, sebab kita mempunyai Tuhan yang akan menolong. Bukan Tuhan yang melihat dari jauh, tapi Tuhan yang turun padang dan menjadi manusia seperti kita dalam pribadi Yesus Kristus. Di dalam Mazmur tadi mengatakan, aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan daku. Engkaulah yang menolong dan meluputkan daku, ya Allah, janganlah terlambat. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong orang-orang yang bergantung sepenuhnya kepada Dia. Kita lihat, Paulus dalam pembacaan kedua, sadar bahwa dalam perjalanan menuju Kristus ada banyak rintangan, yakni dosa. Selalu, bila kita berhadapan dengan kesenangan, kekayaan, kebaikan, pangkat, kita lupa mana itu pintu gereja. Bila kita berhadapan dengan penyakit, penderitaan, kesusahan, barulah kita coba mencari mana itu pintu gereja. Maksud saya di sini, Paulus menguatkan umat-umat dalam menghadapi rintangan-rintangan itu. Dan dia katakan, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan semua ini kita punya fokus harus kepada Yesus. Banyak dalam kehidupan kita kan,
Bila kita berhadapan dengan kesengsaraan, kita lebih fokus kepada penyakit kita, fokus kepada masalah kita, fokus kepada orang yang kita benci, fokus kepada keraguan-raguan kita. Itulah sebab kenapa hidup kita tunggang langgang, hidup kita tidak ada ketentuan, sebab fokus kita lari. Baru-baru ini saya berjumpa dengan satu orang yang ada penyakit, dia ada penyakit, ibunya ada penyakit. Apa sakit ibumu? Pada saya rasa dia kena buat orang, saya rasa dia kena buat orang karena dia ada penyakit, sebab itu dia ada penyakit. Apa agama dia? Katolik. Dia percaya sama Tuhan Yesus? Percaya. Jadi kenapa dia percaya sama bomo lagi? Jadi di mana sudah iman kamu? Jadi kalau kamu fokus kepada penyakit karena buat orang, saya bilang, kamu sudah membuka pintu kepada iblis untuk menjadikan dia kenyataan. Sebab itulah biasa, kadang-kadang kita punya kebiasaan, sudah jadi budaya, bila sakit kita kasih bangun itu iblis yang kasih sakit saya. Maka itu iblis diam-diam tidur. Jangan pernah membuka pintu ruang bagi iblis untuk menjadikan itu kenyataan. Sebab dalam surat Rasul Petrus ke Paulus mengatakan iblis itu berkeliling seperti singa lapar setiap hari. Dia menantikan lampu hijau. Kalau kamu bilang kan kamu sakit kanker, memang kanker lah bah. Tapi kau bilang itu iblis yang kasih ini penyakit. Terus iblis masuk. Walaupun bukan kanker tapi dia kasih jadi. Maka goiter saja. Jadi itulah sebab kita harus menjadi Kristen 100%. Iman kita 100%, bukan 50%. Kalau ada 300%. Dan hari ini, kenapa saya katakan ini? Sebab nasihat Rasul Paulus kepada orang-orang Ibrani, dia katakan, marilah dia bilangkan, saudara-saudara kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita meninggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Fokus kepada Yesus. Bukan fokus kepada masalah. Bukan fokus kepada kita punya keraguan. Fokus kepada Yesus, yang lain akan selesai itu. Tapi apabila kita jatuh sakit, kita lebih fokus kepada penderitaan, lebih fokus kepada iblis, lebih fokus kepada penyakit. Kita lupa, bila kita fokus kepada Yesus, semua itu menjadi ringan. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam pembacaan kedua ini. Itulah saudara-saudari. Seringkali apabila saya berjumpa dengan orang, ada juga jumpa saya tadi beberapa saat yang lalu, saya balik-balik karena kacau pada dia bilang, tidur karena kacau. Memang kau karena kacau. Kalau kau fokus kepada pengacau, coba kau fokus kepada Yesus. Selalu cakap, Yesus aku percaya padamu. Jesus, I trust in you. Jadi yang berani kacau kamu. Sebab fokus kita adalah selalu kepada kuasa-kuasa si jahat. Kuasa-kuasa si jahat tidak dapat melawan kuasa Tuhan. Fokus, iman kita harus fokus kepada Yesus. Saya ulang balik. Waktu Yesus berjalan di atas air, apa yang kita lakukan selalu, apa yang berlaku? Murid-murid Yesus melihat Yesus kan sebagai hantu. Sebelum pernah mereka melihat orang berjalan di atas air. Tetapi apabila Yesus berkata, tenanglah akulah ini. Dan Petrus menjawab, kalau engkau Tuhan benarkan aku berjalan di atas air. Dan Yesus bilang, datanglah. Dan Petrus berjalan di atas air, langkah demi langkah. Dia hampir menuju kepada Yesus sebab dia fokus kepada Yesus. Tetapi saat di mana dia fokus sebelah kiri, sebelah kanan, dia tenggelam. Sebab itulah Yesus katakan, engkau adalah manusia yang mempunyai iman yang kecil. Sebab kalau kau fokus kepada saya, kalau Yesus katakan itu kan seterusnya, kau tidak akan tenggelam. Dan begitu juga, iman kita harus bertumbuh, harus bertambah. Bila kita pergi gereja, setiap minggu iman kita harus bertambah sebab iman tumbuh melalui pendengaran oleh firman Tuhan. Dan apabila kita menyambut tubuh dan darah Kristus, kita diselamatkan. So itulah saudari, jangan buka pintu bagi si jahat untuk masuk dalam hidup kita. Bila kamu sakit, memang kamu sakit tinggi darah, jangan persalahkan itu iblis yang sedang tidur. Bila kamu sakit jantung, jangan persalahkan itu setan yang sedang minum kopi.
Bila kamu bilang kan, setan yang buat sini, terus ada pintu terbuka, jadi setan masuk. Dia kasih jadikan somai itu. Paham gak? Kamu paham gak? Jangan bilang, saya sakit ini sekarang, saya sakit, saya punya kaki bengkak, saya punya jantung berlubang, saya rasa saya kena buat orang ini. Sedikit-sedikit orang buat orang. Kau ingat, orang dia pernah buat kamu, bapak saya pernah buat orang, berapa orang sudah kami kena buat. Mungkin geregitan kan. Jadi itulah sebab, jangan bagi peluang iblis untuk menjadikan kenyataan yang kamu sebenarnya tidak ada penyakit, tapi kamu bilang saya ada penyakit sebab ada orang buat sama saya, ada iblis. Masih kafir punya pemikiran itu. Jangan kasih bangun itu iblis yang sedang tidur, itu setan sedang minum kopi. Macam juga terjadi pokok ara ada hantu kah? Kamu tahu pokok ara? Ada hantu atau tidak hantu? Kalau kamu tanya, kalau orang tua jangan kau pergi sana itu, ada hantu itu. Pokok tidak ada hantu, tapi kamu yang panggil tuh hantu tinggal di sana. Kamu yang menjemput dia datang. Jadi dia ada hantu. Dan begitu juga, kamu sikit-sikit menyumpah, mudah-mudahan dia mati, ketuluhanlah dia. Kamu sudah membuka pintu untuk iblis menjadikan semua itu. Itulah sebab, kalau kita mengikuti Yesus, kita ikut dia. Tidak ada kompromi. Kita ikut dia 100%, 100%. Jangan bilang, menurut saya punya mama saya akan buat orang. Kau Kristen atau tidak? Kalau kau Kristen, kau jangan percaya itu. Kau pergi jumpa dokter. Sebenarnya kau kena TB itu. Bukan kau kena COVID. Semua. Jadi kita selalu dalam hidup kita lebih libatkan iblis, si jahat dalam hidup kita daripada melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Sebab itulah fokus kepada Yesus dalam hidup kita. Jangan libatkan si jahat untuk campur tangan dalam hidup kita. Mereka tidak ada hak. Mereka jangan kasih peluang. Itulah sebab apabila di kuburan-kuburan kan selalu saya pergi kan, terutama kuburan di mana saja kan, mereka lebih kasih makan itu orang mati daripada orang hidup. Semua itu tidak boleh sudah itu. Kasih mereka doa, pasang lilin saja. Itulah iman Katolik. Iman yang mempunyai 100%, 100% Kristen Katolik. Bukan yang separuh-separuh. Ini budaya kami, ya budaya kamu. Siapa yang tua? Yesus kah nenek moyang kamu? Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Jadi kita balik kepada Injil pada hari ini. Injil pada hari ini. Tadi itu saya katakan, yang dalam Ibrani itu supaya fokus kepada Yesus. Jangan fokus kepada ketakutan kamu, jangan fokus kepada kamu punya penyakit, penderitaan, fokus kepada Yesus dan semua itu akan ringan. Saya ulang balik, saya dapat jumpa dengan seorang sister yang pernah menjadi tukang masak kami di seminari. Waktu itu dia telah berdiri memasak untuk para brothers, sisters, seminarian bertahun-tahun, lebih daripada 30 tahun. Tapi waktu saya di sana mungkin dia belum sampai 20 tahun tukang masak. Jadi saya nampak dia sedang, kaki dia sudah mau berapa kali kena jahit, kena operate. Dan pendidikan cerita, saya tanya dia, kasihan kau sister, saya bilang, sebab kau jalan pun tempang-tempang, kau kau berdiri hampir 24 jam untuk menyediakan makanan untuk para seminarian. Saya pikir dia bilang, lah beginilah Basia nih, kasihan kan. Tapi dia cakap begitu. Kata apa dia cakap? Waktu itu saya masih muda lagi, dia panggil berada dia bilang, memang saya sakit kaki, dia bilang. Tapi saya persembahkan sakit kaki saya ini untuk orang-orang yang malas pergi sembahyang, dia bilang. Terus tersentuh hati saya. Kamu lihat, penyakit kaki dia itu dipersembahkan untuk orang-orang yang malas pergi sembahyang, supaya mereka bertobat dan pergi sembahyang. Sebab setiap kali kita pergi misa kudus, kita menerima kehidupan, keselamatan. Kalau kamu makan vitamin-vitamin, untuk hari itu saja. Tapi kalau kita menerima tubuh dan darah Kristus, itu adalah makanan surgawi, makanan keselamatan. Tidak ada obat yang mahal di dunia ini dapat mengalahkan tubuh dan darah Yesus yang diberi secara percuma. Dan sebab itulah hari ini Yesus mencabar murid-muridnya supaya berpikiran jauh dan supaya mengikuti dia
100%. Kamu lihat, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapa aku harapkan api itu telah menyala. Api apa itu? Api yang menghukumkan atau api yang membinasakan? Yesus menantikan api itu. Api Roh Kudus yang akan mempersatukan semua orang yang percaya kepadanya. Kita lihat, waktu murid-murid Yesus menantikan kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta, Maria dan murid-murid Yesus berkumpul di mana? Di upper room, tempat Yesus merayakan Misa Kudus, Ekaristi. Dan waktu mereka berkumpul, orang-orang di luar semua heran. Kenapa mereka berbahasa dalam berbagai bahasa. Dan kelihatan di kepala mereka seperti lidah api berterbangan. Itu adalah api Roh Kudus. Dan sebab itulah bila kita masuk dalam dunia, orang tidak suka sebab kenapa? Sebab kita membawa kebenaran, kita menjadi saksi Kristus, kita menjadi terang. Orang lebih suka hidup dalam kegelapan, mereka tidak suka sama itu. Jadi mereka akan aniaya kamu, akan bunuh kamu, akan colek kamu, dan akan seksa kamu. Ada banyak pertentangan, sebab kuasa gelap dan terang berjumpa. Dan itulah Yesus membawa, apa yang dikatakan di sini, bukan damai, tetapi pertentangan. Artinya, bila kita mengikuti Yesus, kita akan membawa damai. Dan orang lain tidak akan senang itu. Dan dia bertentangan. Seperti juga dalam satu keluarga. Sebagai kamu 93 contoh. Tapi saya ambil yang nombor 15 saja. Ada seorang anak. Waktu saya melayani di paroki-paroki yang lain. Apabila saya melihat kedatangan dia pergi ke PMG, sekolah minggu. Banyak dia ponteng. Mungkin mau hampir 20 kali. Dalam 1 tahun itu. Jadi saya tanya sama dia, kau mau masuk Kristen Katolik kah? Mau dibaptis kah? Ya Father, tapi kenapa banyak kekosongan dalam kau punya kedatangan? Kata Father, dia bilang, kadang-kadang saya tidak ada duit untuk datang. Dalam keluarga kami, saya satu orang saja mau masuk Kristen, umur 12 tahun. Dan ibu bapak dia tidur sampai bangun kalau hari Minggu. Dan kadang-kadang saya tidak ada duit. Kadang-kadang saya kumpul duit, saya pergi sekolah, itu saya bikin tambang untuk datang ke gereja. Dan saya benar-benar mau ikut kelas setiap minggu, tetapi saya tidak dapat karena tidak ada uang bikin tambang. Dan saya satu orang dia dalam keluarga. Saya lihat dia punya muka, lakaturul lamauit mataku. Kasihan saya nampak. Kalau saya dalam keadaan dia pun, memang pun begitu juga keadaan saya. Jadi saya katakan kepada dia, bersediakah kamu untuk dibaptis pada malam Paskah? Dia katakan, saya bersedia pada. Tapi kenapa kau banyak tidak datang? Jadi dia bilang, walaupun saya tidak datang, saya tetap berdoa, saya belajar sendiri, dan saya katakan kepada dia, bila kau dibaptis nanti, dalam keluarga kamu akan menjadi cahaya dan saksi Kristus dalam keluarga kamu. Dan saya percaya, dengan iman kamu dapat menyelamatkan seluruh keluarga kamu. Pendekan cerita habis. Selepas itu, kita lihat juga, bila kita mengatakan kebenaran, memberitahu tentang kebenaran, kita harus berhadapan dengan risiko penolakan. Misalnya juga, bila kamu rajin pergi sembahyang, bila kamu balik, banyak sudah adik-beradik kamu, angkal-angkal kamu, anti-anti kamu, jiran-jiran kamu menantikan kamu kepulangan. Bukan dia mau menantikan dengan kegembiraan, tapi dengan penghakiman. Nah, kau tengok, balik sunani orang kudus. Kau tengok, walaupun dia rajin sembahyang, tetapi begitu juga gaya dia. Masih juga kuat marah, masih juga marah-marah, masih juga kurang sabar, masih juga mempunyai berbagai kepercayaan. Bagus lagi saya tidak pergi sembahyang, tetapi oke juga. Kamu tahu macam mana mau jawab soalan ini? Kalau kamu balik daripada gereja, mereka akan menghakimi kamu. Dan terus kamu rasa, tidak payahlah pergi sembahyang. Kau tengok, dong tidak pergi sembahyang pun oke juga. Selalu. Dan untuk menjawab soalan ini, minggu depan,
Saya akan bagi jawaban dia macam mana mau menjawab jawaban orang yang mengatakan nama aja pergi sembahyang, tapi begitu juga gaya kau. Kamu tahu macam mana mau jawab orang nih? Tunggu minggu depan. Kalau saya masih di sini. Tapi saya tengok banyak yang tidak mau pergi sembahyang nih. Terpaksa juga saya kasih tahu. Untuk menjawab orang yang mengatakan nama aja kau pergi sembahyang, nama aja kau rajin pergi sembahyang, tapi begitu juga gaya kau. Atau macam mana mau jawab? Tunggu minggu depan. Jawabannya begini. Terima kasih atas teguran itu. Sebab itulah kenapa saya pergi sembahyang supaya satu hari nanti Tuhan mengubah saya menjadi orang yang baik, yang lebih baik daripada kamu. Di mana kamu walaupun tidak pergi sembahyang, kamu selalu menghakimi. Saya pergi sembahyang supaya Tuhan akan mengubah hidup saya dan menjadi yang baik, yang seperti Dia ingini, bukan seperti yang kamu ingini. Itulah sebab kenapa saya pergi sembahyang, supaya Tuhan mengubah hidup saya yang Gurangak bin Karimput ini. Supaya Tuhan mengubah hidup saya yang selalu ada sikap marah ini. Saya mau Tuhan mengubah hidup saya, sebab itulah saya pergi sembahyang, supaya apabila saya menyambut tubuh dan darah Kristus, mendengar firman-Nya, hidup saya akan diubah menjadi yang terbaik menurut kehendak-Nya, bukan menurut kehendak kamu yang penuh dengan penghakiman. Kamu tidak pergi sembahyang, tapi kamu penuh dengan penghakiman. Itu ya sebab saudara-saudari, jangan pernah lelah untuk pergi sembahyang, jangan pernah bosan untuk mengimani Tuhan. Jangan pernah penat untuk menjadi murid Yesus. Walaupun dalam dunia ini memberontak, kamu pura-pura kudus, kamu nama saya pergi sembahyang, begitu juga gaya kamu begitu begini, teruskan pergi sembahyang. Bukan orang yang menghidupi kehidupan kamu yang menghidupi kehidupan kamu dengan Tuhan. Tidak ada siapa yang berhak untuk menghakimi kamu. Teruskan pergi sembahyang. Jangan lepaskan peluang itu, sebab peluang ini bukan selalu ada. Sebab dunia kita berhadapan dengan pemberontakan sekarang. Ekonomi tidak bagus, politik tidak bagus, dunia, negara Cina sama US pun sekarang merancang mau berperang, Ukraine masih lagi sama Rusia, dan penyakit banyak lagi yang timbul, dan berbagai yang terjadi dalam dunia ini, pembunuhan sudah menjadi perkara biasa, sebab tidak ada api Roh Kudus, tidak ada sudah itu Tuhan. Tuhan tidak sudah menjadi milik mereka. Jadi itulah sebab milikilah Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kamu. Fokuslah kepada Dia, bukan kepada ketakutan kamu, bukan kepada kepercayaan kuno kamu, bukan kepada adat istiadat kamu yang mengatakan sikit-sikit karena buat orang. Fokus kepada Yesus. Dia akan membebaskan kamu punya ketakutan, Dia akan memberikan kamu kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan, dalam pencobaan. Sebab itulah melalui Ekaristi, iman kita ditambah apabila kita mendengar firman-Nya. Dan kita diselamatkan apabila kita menyambut tubuh dan darah-Nya. Imanilah Yesus, milikilah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka yang lain itu akan diatur oleh Tuhan. Amin. Sila berdiri.